Contohnya seperti punya saya ini, ada yang baru mati 3 ekor dan udah segede ini. Terus dari DOC sampai segini pakannya apa tidak dihitung? Kalau yang dihitung itu matinya dulu. Halo peternak semuanya. Bila kita melihat analisa ternak ayam kampung itu terlihat selalu menguntungkan dan sangat menggiurkan sekali ya. Tapi kalau kita coba kok hasilnya tidak semenguntungkan itu. Lantas apa penyebabnya? Sebenarnya ternak ayam kampung itu menguntungkan, tetapi keuntungannya tidak sebesar itu, kecuali kita beternak dengan jumlah yang banyak. Jadi kita mendapatkan sedikit keuntungan per ekornya, tapi dikalikan banyak ekor, nantinya akan menjadi keuntungan yang banyak juga. Seandainya kita punya 5 ekor indukan, dalam 1 minggu bisa menghasilkan 20 butir dan ditetaskan dengan mesin penetas. Setiap minggu atau per minggunya kita memasukkan telur ke mesin penetas, dan nantinya setiap minggu kita punya DOC. Setelah telur di minggu pertama tadi menetas sampai layak untuk dipanen, maka minggu berikutnya kita akan panen lagi. Karena kita menetaskan per minggu, maka nanti panennya juga per minggu. Kalau per minggunya tadi kita masukkan 20 butir, maka kita akan panen 20 ekor per minggunya setelah memasuki usia panen. Setelah ayamnya panen dan kita jual, kalau 1 ekor harganya 40.000 dan dikalikan jumlahnya tadi 20 ekor, hasilnya per minggu 800.000. Kalau 1 bulan berarti 800.000 per minggu dikalikan 4 atau 1 bulan, maka omset per bulannya bisa 3.200.000. Seperti itu teorinya. Tapi kalau kita terapkan sendiri tidak semenguntungkan itu ya. Karena omset tadi belum dikurangi biaya pakannya, baik pakan untuk pembesaran dan pakan untuk indukannya tadi. Seandainya keseluruhan biaya termasuk pakan indukan, pakan pembesaran, vitamin, listrik dan lain sebagainya kita bulatkan menjadi 30.000 per ekornya, dan 1 ekor harga jualnya 40.000, maka kita hanya mendapatkan keuntungan 10.000 per ekor. Kalau tadi 20 ekor, maka keuntungannya 200.000. Dalam 1 bulan keuntungannya 800.000. Sebenarnya kalau bisa segitu sudah termasuk banyak menurut saya, karena yang kita ternak hanya dari 5 ekor indukan saja. Tapi kalau kita praktekkan juga susah untuk mendapatkan hasil segitu, karena dalam praktek di lapangan belum tentu ayam 5 ekor tadi
bisa menghasilkan 20 butir rutin setiap minggunya. Dan juga belum tentu semua telur yang kita tetaskan tadi bisa menetas 100%. Belum lagi kalau dari DOC sampai panen ada yang mati. Kan tidak mungkin dari DOC sampai panen akan hidup 100% terus. Walaupun ada yang menghitung kematian ayam sekian persen, tapi rata-rata yang dihitung matinya dulu. Padahal ayam yang diternak itu ada yang matinya udah besar, ada yang matinya baru menetas. Jadi kalau dihitung matinya dulu ya otomatis kita akan selalu untung ya. Contohnya seperti punya saya ini, ada yang baru mati 3 ekor dan udah segede ini. Terus dari DOC sampai segini pakannya apa tidak dihitung? Kalau yang dihitung itu matinya dulu. Kalau dihitung secara detail, maka keuntungan beternak ayam kampung itu sangat minim ya. Apalagi kalau hanya ngandelin 5 ekor indukan saja. Jadi kalau 5 ekor indukan untuk mendapatkan keuntungan jutaan rupiah per bulan itu sangatlah sulit. Saya hanya sharing-sharing saja. Kalau beternak ayam itu ada kerugiannya dan ada kematiannya juga. Kematian tidak hanya yang baru menetas saja, bahkan yang udah besar pun juga ada yang mati. Peternakan yang besar saja, pakan dan obat-obatan seperti vitamin yang terjamin, serta kandang yang dilengkapi pengaturan suhu dan menggunakan tenaga-tenaga ahli, masih saja ada ayamnya yang mati. Apalagi peternak ayam kampung skala rumahan seperti saya ini ya. Kalau mau untung banyak, jumlahnya yang dibanyakin. Jangan teori analisanya yang dibanyak-banyakin. Selagi kita mau konsisten dalam beternak, pasti ada keuntungannya. Keuntungan diukur dari modal juga. Modalnya sedikit, keuntungannya juga sedikit. Dan juga sebaliknya ya. Oke, seperti biasa cukup sekian dan terima kasih.